para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali Sayyidina Fatimah Zahra Sayyidina Jilani Ma'dali Syafi'an Nabi Malik Hambali Lawi Rafi Jamil Bukan Hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Pakai Kendam Muhammad Wali Asuli Abu Ajmain Sumaila arwahi walidina matina wa jadadina masyayina wa jamil muslimina muslimat dan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu darajatimil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bi'ulum biddaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan ya. Wa ammal hajju wa huwa bi fathil ha'i wa kasriha fa huwa khamisu arkanil islami wa huwa minasyara'i'il qadimati. Ruwiya anna Adama alaihi salatu wassalam hajja arba'ina sanatan minal hindi masiyan wa anna Jibrila qala lahu innal malaikata kanu yatufuna qablaka bihadzal baiti bisab'ati alafi sanatin. Wa qala ibnu Ishaq lam yab'asillahu nabiyyan ba'da Ibrahim illa hajja wa huwa fardun ma'lumun minad dini bid-darurati fayakfuru munkiruhu illa in amkana khafa'uhu alaihi ala kulli muslimin wala yajibu ala kafirin asliyin illal mu'aqabati alaihi wala asara listita'atihi fi kufrihi mukallafin ay balighin akilin hurrin wala yajibu ala abdin wa kazal umratu wa hiya bidammil aini wa sukunil mimi aw dammuha bi fathil aini wa sukunil mimi walughatuha salasun liqauli ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah ay utu bihima tamina. Ya, lanjutan bacaan kita masuk kepada masalah ibadah ya, yang terakhir bagian daripada rukun Islam nih ya. Rukun Islam ya itu yang 5, syahadat, iqamah shalah ya, puasa, Ramadan, zakat dan haji ya. Kemarin dah zakat. Nah, sekarang haji ya. Haji ini ibadat ya, badaniyah dan maliyah ya. Itu ya, ibadah haji ini ya termasuk ibadatnya pakai duit dan pakai ya tenaga ya, badan. Nah, di sini katakan wa amal hajju, adapun hajju, huwa bi fathil ha, bacanya dengan fathah ha. Jadi hajju, hijju ya, boleh bi kasriha, boleh juga kasrahnya. Jadi hijju. Ya, wa atimul hajja wal umrata lillah ya, Al-Qur'an. Ya, wa atimul hajja walillahi 'alan nasi hijjul baiti ya. Jadi itu ada 2 ya di Quran. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Nah, terus ayat yang lain wa atimul hajja wal umrata tuh ya fathah ha ya. Jadi boleh kasrah haju hiju ya gitu ya. Paman farada fihinnal hajja ya hak lagi fathah ya fala rafasa wala fusuqa ya gitu fil haji itu. Nah, itu ya. Jadi haju hiju boleh baca dua gitu ya. Dalam Al-Qur'an tuh ada dua bacaan seperti itu, yaitu dengan fathah ha dan kasrahnya. Bahwa khamisu arkanil Islam, ini termasuk yang kelima daripada rukun Islam ya, rukun Islam yang kelima gitu ya. Wa huwa min syara'il qadimati ya, haji ini termasuk syariat dulu. Jadi bukan dari zaman Nabi Muhammad aja. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu udah ada pelaksanaan haji ya gitu ya. Nah, ruya diriwayatkan anna Adam alaihi salatu wassalam hajja arba'ina sanatan minal hindi ya minal hindi masian. Ya, diriwayatkan bahwa Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam melaksanakan haji itu 40 tahun. Ya, gitu ya. Artinya 40 kali ya. Nah, melaksanakan haji itu Nabi Adam katanya ya minal hindi dari kota India tuh Hindi ya, yaitu ya masian jalan kaki ya, lawan ada kendaraan itu ya. Dulu kan Nabi Adam orang pertama ya yang ada di bumi ya itu ya. Nah ya, yang waktu Allah turunin tuh ihbitu jami'an ya. Nah, turunlah kamu semuanya, Nabi Adam, istrinya semua sama apa tuh iblis. Nah, itu Allah usir dari sorga ya. Nah, turun Nabi Adam diturunin di Hindi ya, di Jabal Judi namanya ya, Hindi. Nah, Siti Hawa di Jeddah gitu. Nah, ketemunya di Arafat sono gitu ya. Nah, kalau iblis tuh ya ada satu tempat tuh apa namanya gitu. Nah, itu diturunin di sana. Nah, ya. Jadi Nabi Adam tuh laksanain kerjaan tuh haji jalan kaki gitu dari kota India tuh ya, Hindi, yaitu ke Mekah tuh jalan. Waktu itu belum ada Ka'bah belum. Kan yang bikin Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim belum ada. Cuman ada Robuah ya. Robuah tuh artinya tumpukan tanah merah ya yang ada di situ. Nah, itu tuh ya. Nah, di situ. Jadi Nabi Adam tuh ya tawaf di situ tuh. Ya, di Robuah tuh. Ya, tanah yang sekarang ada tempat bikin Ka'bah tuh. Nah, di situ. Jadi dulunya tuh ya belum ada Ka'bah, kan yang bikin Ka'bah itu kan Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Nah, waktu Nabi Adam belum ada. Jadi ada Robuah di situ. Nah, ya Ka'bah itu ya jurusan kepada Baitul Atiq tuh, lempeng ya, lempeng tuh lurus Baitul Atiq yang ada di ya di langit kedua tuh sono ya, ada masjid sono ya. Nah, di apa di langit kedua. Nah, di lurusannya tuh. Ya, Nabi Adam diterima doanya tuh sama Allah. Nah, di situ tuh ditawaf tuh. Ya. Nah, ditawaf di Makkah di situ dia 7 kali putar dengan dibaca doanya tuh. Ya, doa Adam tuh Nabi Adam yaitu Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati. Nah, wa ta'lamu hajati fa'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli zanbi gitu ya. Itu doa Nabi Adam tuh di bawah situ. Ya, sehingga Allah bilang ya Adam ya aku ampunin dosa kamu ya, dan juga ya apa tuh ya anak turunan kamu tuh ya yang membaca doa ini gitu ya. Nah, itu ya aku ampunin dosanya tuh. Itu doa Nabi Adam sebutnya tuh ya gitu. Kalau kita apa tuh di manasik tuh ya ada waktu kita sembahyang di makom Ibrahim tuh ya, di makam Ibrahim di situ kita habis tawaf tuh bayang di makam Ibrahim. Nah, itulah doanya tuh kita baca doa Nabi Adam di situ. Nah, itulah tempat Allah terima doanya Nabi Adam tuh ya, Allah ampunin ya dosanya tuh gitu ya. Nah, kita dianjurin tuh ya oleh ya para ulama ya untuk membacanya tuh ya habis sholat ya sunat subuh ya tadi tuh. Nah, kita baca ya. Nah, zuhur gitu juga.
asar sama habis sembahyang sunahnya tuh sunat zuhur, sunat asar. Nah kita baca tuh doa Adam itu ya dalam hadis Nabi katakan tuh ya siapa orang yang baca tuh ya doa itu ya atat hudunya katanya wahia rogimatun ya dunia bakal datang kepada dia sekalipun dia segen dia ogah ya kita tolak kita ogah tuh tetap dunia ya nyodorin nama kita datang gitu hanya ya kalau bisa ya kita baca dah ya doa Nabi Adam tuh gitu ya jangan ditinggal ya itu ya warid ya dari para ulama-ulama itu ya menganjurin ya nyuruhin ya kita baca tuh doa gitu ya, karena Nabi Adam tuh ya tawaf di situ tuh ya di Robuah namanya tuh ya tanah ya merah ya bentuknya gitu dulu. Nah di situ nah yang Nabi Ibrahim tuh ditunjukin sama malaikat tuh bikin tuh Ka'bah di situ. Nah sekarang dah tuh yang ada Ka'bah di situ ya. Jadi dulunya kan dari Nabi Adam ke Nabi Ibrahim kan lama tuh ya ratusan tahun ya. Nabi Adam aja umurnya ya 900 ya gitu ya. Nah baru nih ada tuh terus Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim tuh ya lama tuh ya gitu ya. Nah inilah ya jadi haji ini adalah termasuk ya ya ibadah ya qadimah gitu ya termasuk ibadah yang dari dulu gitu ya bukannya baru bukan daripada syariatnya yang dulu tuh. Nih di sini diriwayatkan bahwa anak Adam alaihissalam hajjah tuh Nabi Allah Adam tuh ya gitu melaksanakan haji tuh arba'ina sanatan 40 kali ya dilaksanainnya tuh ya setiap tahun datang. Nah itu minal Hindi dari kota India ya. Nah Hindi tuh yaitu masian dengan jalan kaki ya karena belum ada kendaraan ya belum ada pesawat jalan gitu ya yang kaki. Oh Nabi Adam dulu jalannya juga cepat ya orangnya aja 20 meter ya kan Nabi Adam kan tinggi ya apa tuh ya 60 hasta ya 60 hasta 60 begini nih ya 1 meter 3 begini jadi 60 kalau dibagi 3 20 kan iya gitu ya tinggi tuh kalau kita lihat begini ya itu kayak menara tuh masjid no ya 20 meter jadi kalau yang begitu kan di Bengkelangka aja gitu lagi dulu kan belum ada gituan apa ya ada penjahat belum ada apa itu binatang gua lona apa ya binatang buas nggak ada ya binatang dulu binatang apa tuh ya binatang macam kayak macan singa ular yang buas itu ya dulu ya sama yang jinak biasa aja kumpul gitu. Nah dia kan tuh jadi buasnya itu kan setelah ya terjadi tuh ya pembunuhan antara Qabil dan Habil ya antara Qabil dan Habil tuh terjadi pembunuhan. Nah akhirnya tuh binatang ya sebagian ada yang buas gitu ya karena mereka bilang katanya manusia aja yang satu jenis tuh ya satunya satu bapak satu jenis itu berantem gitu sampai lagi kita nih ntar bisa-bisa kita dimusuhin gitu ya jadi pada kabur tuh kayak macan ya singa ada ratu gitu ya gitu yang dulu sih biasa aja nggak apa-apa gitu ya nah itu ya nah tuh ya jadi ya di mereka tuh Nabi Adam ya jalan kaki gitu deket dah gitu ya kayak kita dulu Hah? Ya kan Nabi Adam nunggu haste ukuran Nabi Adam ya ukuran kita dah ya kalau ukuran dia lebih ngelik sono ya ukuran kita dah umat Nabi Muhammad nih ya ukuran kita umat Nabi Muhammad yang normal dah gitu kalau ukuran dia lagi waduh gitu ya nah kita aja 20 meter nah 20 meter nih nggak muat dia melonjor ini di sini ke sana cuma 11 meter baru nyampe pusarnya doang iya kalau di melonjor iya baru nyampe pusarnya doang, nah belum palanya ke sono, ya jauh gitu. Ya kalau dulu kan masih orang dikit. Iya jauh jalanan sono, kalau di Melonjor. Ya orangnya dikit dulu, nah jadinya kan luas tuh. Ya pak orang gede juga luas, nggak apa-apa tanahnya luas. Kalau karang, iya kalau panjang begitu, nggak kebagian orang. Iya,
untuk kontrakan. Nah, itu ya. Nah, gitu Nabi Adam tuh ya laksanakan tuh gitu ya. Ya bisa apa ya? Ya itu tuh ya. Arba'ina satanan yang hindi masyan. Wa anna Jibril ya bahwasanya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam qala lahu. Malaikat Jibril bilang kepada Nabi Adam, innal malaikata kanu yatufuna qablaka bihadzal baiti bisab'ati ala pisanatin. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Allah Adam, sungguhnya ya malaikat tuh, para malaikat sebelum kamu nih Nabi Adam ya gitu ya, itu yatufuna ya gitu kanu mereka tuh para malaikat yatufuna qablaka tuh, mereka para malaikat itu tawaf katanya ya sebelum kamu bihadzal baiti di Baitullah ini gitu ya. Baitullah ini gitu siapa tuh lamanya bisa berarti ala pisanatin yaitu 7.000 tahun ya. Jadi malaikat tuh udah kerjain tuh pelaksanaan haji 7.000 tahun sebelumnya Nabi Adam. Kamu ya gitu ya. Nah, ya, jadi karena haji itu syariat ya. Nah, ya qadimah syariat yang dari dulu tuh. Jadi sebelumnya ada manusia ya. Nah, ya jadi para malaikat tuh Allah udah suruh gitu ya. Tawaf pada begitu ya. Nah, ya malaikat tuh ya ditawaf tuh di Baitullah. Hanya tanah haram itu adalah tanah yang sangat ya dihormatin, dimuliakan oleh Allah tuh gitu. Hanya ya dalam Al-Qur'an waman ya ada ilhadin tuh nuzikhu azaban ya alim ya, siapa orang yang niat aja situ baru iradah, baru ada keinginan untuk berbuat suatu kemaksiatan, udah Allah ya jadikan dia sebagai perbuatan maksiat gitu ya kalau di tanah haram. Jadi kalau kita di sono kita niat nih untuk nyakitin orang, udah ada dosa gitu. Nah kalau kita di sini kan enggak. Kalau kita niat nih mau nyakitin orang gitu, kalau enggak dilaksanain enggak, ya enggak dosa enggak. Nah ya gitu. Kalau kita di sini ya gitu ya. Tapi kalau di sono tuh di Mekah ya tanah haram tuh, nah itu baru niat aja tuh udah. Gitu. Hanya dalam pelaksanaan haji ini Allah tekan tuh dalam Al-Qur'an, waman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuka wala jidal tuh ya. Dalam Al-Qur'an tuh. Jadi kalau kita mau dapatkan tuh haji yang mabrur, nah begitu. Waman farada fihinnal hajja tuh. Siapa orang yang udah mewajibkan dirinya tuh untuk melaksanakan haji, fala rafasa wala fusuka, jangan dia berbuat ropas ya. Ropas itu ini perbuatan maksiat ya, jima lah, zina apa semua, nah gitu ya. Wala puasa ya, ropas itu wala fusuka, dan nggak berboleh buat fasik ya. Fasik itu perbuatan dosa gitu ya. Nah wala jidal, dan juga nggak boleh jidal itu bertengkar, ribut gitu ya. Namanya orang banyak begitu dalam melaksanakan haji, ada aja tuh ya keributan gitu ya, berebut sendal lah, berebut kamar mandi lah, berebut naik lift kok sekarang kan gitu ya, begitu ya, ribut-ributnya jaga tuh ya yang begitu tuh ya. Kalau dalam ya melaksanakan haji itu Allah bilang tuh ya gitu tuh untuk kesempurnaan haji ya, supaya dapat haji mabrur tuh ya. Dari awal tuh Allah gitu ya, tentu haji mabrur itu walillahi alan nasi hijul baiti manistata'a ilaihi sabila. Awal niat kita aja udah Allah bilang tuh kalau mau melakukan haji jangan niat yang lain, lillahi itu ya. Nah terus lagi ya begitu kita kerjakan tuh haji, nah itu Allah ingetin wala rafasa wala fusuka wala jidala. Nah dalam pelaksanaan wa atimul hajja wal umrata lillah tuh ya. Dalam kita melaksanakan menyempurnakan tuh ya pelaksanaan haji itu benar-benar lillahi. Jadi Allah tuh ya awali dengan kata-kata lillah dan diakhiri dengan kata-kata lillah tuh gitu tuh ya. Itu ibadat ini ya. Itu yang sangat ya tinggi nilainya ya. Karena apa? Karena
ya ibadah haji ini ibadat yang banyak orang ya nyampur orang di situ. Jadi Allah ingetin benar supaya jadi haji kita haji mabrur tuh ya. Ya yang Nabi bilang ya al hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Ya haji mabrur itu enggak ada balasan kecuali surga gitu tuh ya. Karena pelaksanaan tuh haji mabrur itu sulit ya nggak gampang nggak ini ya gitu ya nggak mudah gitu. Nah itu ya jadi malaikat tuh sebelum ya para ya kita ini Nabi Adam itu malaikat bilang para malaikat udah tawaf tuh ya 7.000 tahun sebelum Nabi Adam tuh ya. Nah ya jadi Allah ya udah perintahkan malaikat tuh di tawaf di situ ya. Nah tuh ya. Nah setelah dibikin tuh tawaf, nah ya kita disuruh ya, nah kerjain tuh tawaf sono, pada datang pergi sono. Ya Nabi Ibrahim begitu bikin tuh gitu, nah Allah perintahkan wa azin bin nasi ya gitu ya. Nah gitu kan. Nah, Allah suruh perintahkan pada Nabi Ibrahim panggil tuh ya gitu ya. Ya tu kari jalan wa ala kulli damirin ya gitu ya. Nah mereka nanti datang tuh masing-masing gitu ya. Nah tuh ya gitu. Nah ya jadi haji ini adalah kerjaan-kerjaan ya gitu ya yang dari dulu tuh Jibril tuh. Nah ya malaikat. Nah kalau ya sekarang malaikat udah nggak tawaf di situ lagi. Nah sekarang mereka tawaf di sono ya di atas dah tuh ya di Baitul Ma'mur. Namanya tuh ada masjid di sono ya lebih-lebih tuh kalau ya malam Lailatul Qadar tuh. Ya, malam Lailatul Qadar tuh itu para malaikat tuh penuh ya pada keliling tawaf tuh ya gitu ya menyambut ya kedatangan malam Lailatul Qadar. Nah nanti ada sebagian malaikat yang Allah suruh tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun iya hatta matla'il fajr. Jadi yang sebagian malaikat sunuh tawaf, yang sebagian malaikat nanti Allah ya turunin tuh ya kepada malam Lailatul Qadar tuh untuk ya nemuin ya. Nah, kita nih hamba-hambanya ya, Mbak Allah. Nah, itu yang malaikat tuh malaikat bilang salamun ya gitu. Ya gitu salamun hiya hatta matla'il fajr, yaitu malaikat bilang pada kita tuh selamatlah kamu ya. Nah gitu ya orang yang dapat ucapan ya dari malaikat itu ya yang dapat malam Lailatul Qadar ya. Karena malam Lailatul Qadar ini ya gitu ya ada secara hakiki tuh. Kalau secara hakiki itu kita bisa lihat para malaikat itu ya yang sujud, yang ruku ya, puunan, yang sujud, yang ruku ya semua ya kita lihat itu ya. Mereka tuh di dalam malam Lailatul Qadar itu ya. Itu secara hakikinya. Itu kalau Allah ya bukain nih hati kita ya. Karena itu bisa dilihat dengan ainul basirah. Ya, malam Lailatul Qadar itu bisa dilihat dengan ainul basirah. Artinya mata hati bukan mata kepala. Ya, mata kita nih mata kepala enggak bisa lihat. Ya, jadi mata hati itu yang Allah bisa lihat tuh kasih buka kita bisa ketemu tuh kalau malam Lailatul Qadar lihat tuh ya para malaikat tuh semua hamba-hamba Allah tuh ya semua ya tunduk sujud tuh ya di malam ya Lailatul Qadar dan terbuka lah bagi kita tuh ya hati orang itu ya bisa ya ketemu dengan ya para malaikat tuh kita ya. Nah itu ya. Nah kemudian ya gitu ya Jibril tuh ya malaikat nih kanu ya tuh kita alapin waqala Ibnu Ishaq berkata Ibnu Ishaq lam yab'atsillahu nabiyyan ba'da Ibrahim tidaklah Allah utus tuh ya seorang nabi sesudah Nabi Ibrahim illa hajja kecuali mereka itu melaksanakan haji. Jadi setelah Nabi Ibrahim tuh setiap nabi-nabi itu semua Allah perintahkan untuk laksanakan haji sono ya. Pada begitu gitu ya setelah ya ya Nabi Ibrahim bikin ya Ka'bah tuh gitu ya. Nah setelah jadi tuh Ka'bah nah itu ya jadi Allah perintahkan Nabi setelah Nabi ya Ibrahim dah gitu ya tuh ya ini ya ya nah tuh ya ilah ya bahasa tuh ilah aja wa huwa fardun
Dan haji ini hukumnya itu fardu, ya, wajib gitu. Maklumun minad dini bidarurah, yaitu diketahui ya di dalam agama ini secara jelas. Ya, darurah ini bukan darurat. Ya, darurat itu ayat zahirah, ya, dengan secara jelas. Ya, udah diketahui dah, ya, gitu. Orang tahu banget dah, ya, yang namanya tuh haji gitu, ya. Nah, bayak puru munkiruhu, dan ya kafirlah orang yang mengingkarin ya pelaksanaan haji. Jadi kalau dibilang tuh haji nggak wajib, dia jadi orang yang murtad, ya, kafir gitu. Ini nggak boleh, ya, kita bilang tuh haji nggak gitu, karena ya bukannya kita aja kelas para ya nabi aja Allah perintahkan, ya. Nah, sekarang kita nggak percaya. Ya, berarti murtad gitu nih, ya, kalau orang Islam tuh gitu, ya, nggak percaya dengan haji itu. Illa, kecuali in amkana khafa'uhu alaih, kecuali kalau memungkinkan ya tersembunyinya ya hukum haji seperti ini, ya itu dia nggak murtad gitu. Kenapa? Dia nggak tahu, ya gitu. Emang haji itu wajib gitu, karena dia ya tersembunyi itu artinya ba'idun anil ulama, nggak sampai ya berita tuh, jauh daripada ulama hidupnya, ya, dan nggak sampai berita. Nah, kalau yang begitu jadi dia nggak tahu tuh bahwa haji itu hukumnya wajib. Nah, itu dia nggak batuk kafir gitu, ya, karena orang-orang yang nggak tahu, nggak sampai berita kepada mereka nih ya tentang hukum, ya gitu, ya. Nah, gitu, ya, gitu. Ya, kalau memang kita hukum ala kulli muslimin, wajib tuh haji atas setiap orang muslim, ya. Jadi orang Islam tuh wajib melaksanakan haji. Pala yajibu ala kafirin asliyin, nggak wajib tuh haji orang kafir asli, ya. Kalau kafir asli tuh emang dasarnya dia disuruh orang kafir gitu, nah nggak wajib gitu, ya. Jadi orang muslim yang wajib nih gitu, ya. Nah, gitu, ya. Akabinasi illa lil aqabati alaih, ya, kecuali ya keturunan-keturunannya tuh aqabat, ya. Nah, kalau keturunannya tuh ya dari orang kafir asli, nah itu juga wajib, ya. Nah, gitu, ya. Kenapa? Dia udah campuran, ya, yang tadinya tuh ya bapaknya, kakeknya orang Islam ngapa gitu, ya. Jadi udah nggak asli lagi. Nah, ini kalau yang asli, hanya ahli kitab itu kalau yang masih asli, ya, dari turunannya. Kalau kita nih zaman kita sekarang ya udah nggak ada, susah nyarinya yang masih begitu, ya, gitu, ya, yang katanya ahli kitab, ada juga orang kafir asli gitu. Nah, kalau kita sekarang banyak, ya, bukannya orang kafir asli lagi, ya. Kenapa? Orang murtad tanyakan, ya, kenapa bapaknya haji, ya, anaknya orang kafir. Nah, itu kafir bukan kafir asli. Itu, ya. Kenapa bapaknya haji atau ibunya tuh, ya, orang Islam. Nah, dia tuh kafir. Nah, itu bukan asli lagi. Itu, ya. Nah, yang begitu wajib tuh. Ya, wajib puasa, wajib haji, hukum syariat gitu. Ya. Nah, karena dia ya ikut ya kepada bapak dan kepada ibu tuh gitu, ya, atau kakek neneknya sono, ya, orang muslim. Nah, dia agamanya yang ya, yang Kristen, yang Buddha, yang apa semua kan gitu, ya. Nah, itu dia bukan lagi kafir asli. Wajib udah gitu, dia wajib tuh, ya, orang-orang gitu wajib, ya. Dia apa tuh, ya. Nah, dia puasa, wajib puasa. Nah, kan nggak puasa, ya nggak puasa karena dia ogah. Ya, tuntutan ada itu, ya. Itu karena bukan orang asli lagi, orang kafir gitu, ya. Nah, itu, ya, gitu. Muslim tuh balikin, ya, muslimin tuh, ya. Nah, ya, lil aqab alihi wala asara li istitaatihi, dan juga nggak ada pengaruh dengan kemampuannya nih, ya, fi kuprihi, di dalam kekafirannya, ya, gitu. Jadi kalau di dalam kafir dia mampu. Nah, ya, karena kafir asli ya udah nggak ada wajib. Kan lu wajib, lu kan banyak punya duit, ya, wajib pergi haji, kagak ada, nggak perlu karena di kafir asli gitu, ya.
Nah, mukallafin dewasa, ai baligin akilin, artinya udah dewasa, ya, berakal, hurin merdeka. Pala yajibu ala abdin, ya, kagak wajib haji kepada si budak, ya. Jadi kalau budak tuh, ya, nggak ada dah urusan ini, ya, urusan apa, ya, haji zakat maren, ya, itu nggak ada tuh, ya, karena budak nih, gitu. Wa kadzal umratu, begitu juga umrah, ya. Jadi haji dan umrah ini keduanya wajib, ya, karena Allah bilang wa atimul hajja wal umrata, tuh haji dan umrah sempurnain dua, ya. Jadi kan ada, ya, haji gitu, ya, ada umrah nih. Wahia bidomil aini, ya, kalau umrah nih bacanya doma ainnya ya, gitu. Wasukunil mim ya, gitu. Atau juga domuha wa bifathil ain, domanya ain, ya, gitu, ya. Nah, ya, dan patah dipunya, ya, gitu, ya. Wafatul ya, mana dia, ya, wasukunil mim gitu, umrah. Au domuha, atau domanya tuh ain bifathil ain, ya, domanya tuh umrah, wafathil ain, boleh doma don, boleh patah umrah amrah, gitu, ya. Nah, gitu. Wasukunil mim, dan mimnya sukun umrah, atau patah tuh ainnya amrah, gitu, ya. Boleh, ini lugatan, ya, gitu. Palughatuha salasun, maka bacaannya itu umrah itu boleh baca 3, umrah, gitu, ya, gitu, amrah, ya, gitu. Nah, liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, umrah itu wajib. Itu Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, tuh, ya. Nah, dalam Al-Quran tuh Allah bilang gitu, sempurnakan oleh kamu tuh haji dan umrah karena Allah, gitu, itu, ya, dalilnya bahwa haji dan umrah itu hukumnya wajib, umrah tuh, gitu, ya. U'tu bihima tamaini, ya, artinya kerjain, ya, gitu, keduanya tuh haji dan umrah itu dengan sempurna, ya. Atimmu tuh artinya datengin, kerjain tuh keduanya haji dan umrah itu tamaini, keduanya dengan sempurna tuh. Fil umri wa intala maratan, seumur hidup haji dan umrah itu sekali, sekalipun umur kita panjang, ya, gitu. Kita punya umur 100 tahun, ya, haji sekali udah gugur, ya, kewajiban haji itu, ya. Jadi nggak tiap tahun, ini berdasarkan, ya, hadis tuh. Ya, waktu ada sahabat datang, ya Rasulullah, ya, waktu kerjakan tuh haji. Nah, sahabat bilang, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Wa in qultu na'am la wajabat. Kami kata kalau saya bilang iya, mati jadi wajib, dan kamu nggak sanggup, gitu. Hanya Nabi suruh seumur hidup kali. Hanya kalau umrah itu meskipun tuh orang haji dan umrah ini sekalipun tuh orangnya murtad, tetap hajinya nggak hilang, ya, nggak pakai apa dikali di murtad nih, orangnya murtad mesti gantiin tuh, agak kodokin. Nah, kalau ibadat yang lain kan mesti kodok, kita nggak puasa nih, ya, dalam keadaan murtad wajib kodok, nggak sholat wajib kodok. Tapi kalau haji enggak, ya, karena apa, kewajibannya seumur hidup kali, meskipun dia udah keluar dari agama Islam, dibalik lagi kali yang ini gugur, enggak, tetap udah, gitu, ya. Nah, kedua kalau haji karena, ya, ibadatnya seumur hidup, beda dengan sholat. Kalau sholat kita murtad nih, gitu, ya, saban setahun wajib kodok tuh, ya, setahun itu sholat, gitu, ya. Nah, artinya umrah maratan tuh wahidatan, watajibu ziyadatu alaiha li'aridin, dan wajib, ya, menambahin tuh 1 kali tuh pelaksanaan tuh haji. Yang wajib kan tadi 1, tapi bisa juga jadi beberapa kali tuh wajibnya. Dengan apa? Li'aridin, karena ada sesuatu, ya, sifat nih. Seperti mana? Kanazrin, seperti dia nazar, ya, di nazar nih, didautin dirinya, ya, saya wajibkan diri saya untuk
ya hajinya jadi wajib kan gitu, ya wajib gitu, ya atau apa tuh nazar mu'allaq, ya kalau dapat ngono gitu atau hasil suatu mau pergi haji gitu, nah itu berarti wajib, ya wajib laksanakan. Itu kalau ada nazar, pada kalau nggak ada apa-apa sekali aja seumur hidup. Nah itu ya jadi bisa berkali-kali itu kalau dia nazar katanya, ya. Wa qodoin atau kodok, ya haji kok kodok habis waktu pelaksanaan haji, ya batal, ya itu belum sempurna tuh rukun haji dia jima, ya batal hajinya, wajib, ya. Nah ya balik lagi tuh kodok nanya, ini nggak boleh, ya. Ya kalau haji itu, ya tadi yang Allah bilang wala ropasa, ya jadi nggak boleh dia tuh jima itu kalau belum sempurna hajinya itu. Nah kalau ya belum sempurna tuh rukun haji, ya belum sempurna tahallul sani, ya kalau baru tahallul awal doangan dilaksanakan dia wajib dam kubro, ya gitu, ya dia belum baru tahallul awal nih, ya tahallul awal tuh, ya artinya dia ya udah laksanakan tuh, ya gituan apa tuh udah ukuf di Arafah, ya nah gitu, ya dan ukuf Arafah, nah kemudian udah ngelontar tuh, ya Jumratul Aqobah sana, ya udah ngelontar tuh, nah itu tahallul awal boleh pakai, ya pakaian biasa lepas pakaian ihram, nah itu belum. Ya, yang lain-lainnya tuh larangan haji udah boleh, ya pakai pakaian berjahit, pakai apa tuh minyak wangi apa semua boleh, tapi nggak boleh campur sama istri. Nah kalau dia belum tuh sempurna tuh tahallul sani, ya belum sempurna rukun haji, ya dicampur sama istrinya dijima, itu kena dam kubro, ya gitu, ya bayar damnya tuh nanti onte sono, ya bukan kambing lagi. Nah kalau belum sama sekali tuh, ya belum tahallul awal, ya gitu, baru habis ukuf di Arafah, ya nah dijima itu batal hajinya, iya wajib kodok ngulangnya, ya nggak bisa itu kan, tahun depan. Kalau tahun depan ini nggak punya duit lagi, tahun depan udah nggak punya ongkos, Ya, wajib nyari, wajib ya, iya karena wajiban tuh, itu, ya. bukannya itu bukan nggak mampu atau gini? Bukan nggak mampu. Nah, enggak, karena apa? Dia tuh laksanaan di sono batal. Gitu. Jadi dia wajib tuh usaha itu. Jual lah kebunnya. Yang tadi nggak jual. Jual rumah dah kebun. Jual rumah. Iya, jual rumah yang kebun. Gitu. Ya, enggak jual kali dah. Gitu, ya wajib, ya jangan kalau lagi yang begitu tuh, ya kalau belum tahallul sama sekali, nah itu nggak boleh, ya deket-deketin istri itu, gitu, ya batal hajinya, gitu, ya. Nah kalau udah tahallul awal, ya dideketin, nah jadi kena dam kubro gitu, ya. Nah, ya, nah itu ya kalau ya orang haji itu, ya yang Allah bilang di awal tuh, ya. Waman farada fihin al hajja fala ropasa, itu ropas tuh artinya jima itu, ya wala pusuko tuh dosa-dosa yang lain itu, nah wala jidal tuh, ya. Nah tuh ya jadi bisa jadi tuh haji itu jadi bisa jadi wajib bukan sekali aja, ya dengan satu karena nazar, yang satu lagi karena ya batal tuh. Nah kalau nggak ada tuh dua begitu, kalau kita balik lagi sunnah itu berarti udah wajib sunnah gitu. Kalau pelaksanaan haji itu kalau meskipun dia sunnah nggak boleh dibatalin, ya artinya nggak boleh kita udah tengah-tengahnya capek dah nggak jadi nggak terusin, nggak boleh, Ganti lagi nih. iya ganti. Itu Sunnah nggak apa-apa itu. enggak kalau kita kan seumpama sholat nih gitu mbak yang sunat nih ada yang manggil, udah berhenti, ada yang panggil kan gitu, iya ketinggalan aja berhenti nggak apa-apa, gitu lagi puasa gitu juga kan, gitu, iya batalin nggak apa-apa kan, iya
Gitu. Tapi kalau haji meskipun tuh sunat, kita lagi puasa sunat nih, ada yang ngajak makan, batalin. Iya, jangan kagak, jangan. Dulu makannya apa? Hah? Tanya dulu. Tanya dulu pakai apaan ya? Gitu ya. Ngali gitu. Lagi puasa sunat Jep gitu. Ya, puasa Senin gitu. Ada ngajak jalan, Jep, jalan yuk gitu. Makan gitu. Nah, jangan kata gua lagi puasa gitu. Enggak. Iya tanya dulu. Tanya dulu, makan apaan ya? Itu ya. Kan kalau kita puasa sunat kita batalin, banyak makan, pahala dapat, perut kenyang. Tuh, itu ya. Kalau sunat itu, tapi kalau wajib nggak boleh gitu. Nah, ini lagi puasa Ramadan gini ya. Itu ya. Apa tuh jam 2 bisa sahur ya, ada yang ngajak ngopi. Hah? Iya. Nah gitu. Nah kalau haji tuh meskipun disunat, ada tanda sunat, ya kerjaan sunat, tetap nggak boleh. Nggak boleh batalin. Tetap batalnya hampir sempurna tuh sampai tahallul tani, ya. Pokoknya namanya haji tuh gitu, ya. Nah, tentunya gitu tuh. Nah, ya marotan tuh. Waidan gitu ya, kakodoin. Bisyartil istitaati. Haji ini syaratnya manis tato'a. Tuh ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti manis tato'a ilaihi sabila. Ya, bagi orang yang mampu. Ya, gitu istita'a. Ya, wa yaqani an fardil islami. Ya, terjadilah keduanya ini haji dan umrah dalam kewajiban Islam. Artinya wajib dalam hukum Islam nih. Iza basyarahumal mukallafu al-hurru. Ya, apabila yang melaksanakannya tuh ya orang yang udah dewasa merdeka. Ya, walau bitabyini. Ya, sekalipun dengan ya penjelasan tuh bahwa dia itu benar-benar merdeka katanya. Wa in kana halal fi'li kinan, sekalipun dalam pelaksanaannya itu dia tuh budak zahiran. Ya, bayud zi'ani, maka jelas boleh cukup jadinya. Artinya, jadi kalau dia merdeka memang jelas bahwa dia merdeka. Nah, dia dalam waktu mau melaksanain, dia jelas bahwa orang merdeka. Tapi ya udah laksanain, ya, begitu. Nah, ya, ternyata belum merdeka. Nah, tetap itu udah sah gitu, karena dari awalnya nih gitu ya, umpama ngaku dah gitu, saya ini udah merdeka ya, kena haji gitu ya. Nah gitu. Nah tapi begitu lagi kerjain ya, nyatanya belum gitu ya, belum merdeka. Berarti itu hajinya ya, umrohnya sah udah gitu ya, bagi dia tuh ya, orang yang ya abdun nih ya gitu. In kana pilih zahiran tuh kinan zahiran fayudzi'ani minal paki ya gitu ya, zahiran fayudzi'ani minal pakiri, maka sah tuh jadi tuh haji dan umrah buat orang miskin, orang fakir ya gitu ya. Kama lau takallapa maridun hudurul jumu'ati, ya sama halnya sekarang dia orang fakir, miskin gitu. Nah, sekarang dia berusaha nih, ya mau pergi haji juga, dengan gimana caranya, ya gitu. Mau kayak sepeda kayak, mau jalan kaki kayak, yang penting gue sampai ke nih mau haji. Nah, begitu dia sampai sono, berarti dia biar kata orang miskin jadi, ya satu. Nah, bandingannya mana? Sama seperti orang yang sakit, ya uzur Jumat kan. Ya, orang yang sakit nih kan uzur Jumat, ya maridun tuh, hudurul jumu'ati, ya orang sakit nggak wajib Jumat. Sekarang dia pergi juga ke masjid, sah nggak sembahyang Jumatnya? Sah. Itu, ini sakit nih, ya nggak kuat lah, ya jalan lemes apa gitu kan, ya nggak bisa. Nah sekarang dipaksain, ya di jalan juga dah, entah gimana caranya, yang penting sampai ke masjid. Udah nyampe ke masjid, nah di sembahyang Jumat sah gak? Sah. Itu ya. Nah ya nggak boleh pulang tuh dia. Gue sakit nih, pulang dah. Nggak boleh, udah sampai masjid. Kan uzur Jumat itu kan bagi orang yang nggak sanggup
Ya kan gitu, disakit, nggak sanggup ke masjid, nggak datang. Nah sekarang dia udah datang kan nggak ada alasan udah, gitu ya. Nah orang fakir gitu juga, dia mau pergi haji nih, dengan gimana nih, usahain dah, ya gimana aja, ya jalan atas atau jalan air, ya di berenang kali, ya gitu sampai sono, ya Mekah, gitu di jalan, yang gitu kan ada tuh, ya nyangka sepeda aja kan ada tuh, ada kan? Nah iya, itu kan namanya ya dia usaha tuh. Nah udah nyampe sono wajib. Gitu. Kali udah nyampe sono, gua orang fakir, orang miskin, begitu udah nggak kerjain, kagak. Udah sampai tempatnya. Gitu ya. Jadi tuh ya. Nah, tuh ya gitu tuh. Ya. Nah, ya wayaqani an fardil islami ya gitu. Ya, gitu. Payudzi ani minal fakir. Kama lau takalla pamaridun hudural jumu'ati wa ghiniyun khatarat tariq duna sobi itu. Dan sama juga atau orang kaya tapi dia khawatir ya perjalanannya nih ditakut bahaya naik kapal ditakut ya atau dalam perjalanan darat ditakut banyak ya pembegal atau apa, dia orang kaya punya duit gitu. Nah sekarang sampai di sana dia ya, nah gimana, tetap wajib gitu ya karena udah sampai tempat gitu ya. Nah duna sobi wal abdi, tapi enggak jadi tuh hajinya kalau anak kecil, artinya enggak gugur ya hajinya nih. Sekarang anak kecil tuh ya dibawa pergi haji sono ya, mabaknya nyaknya banyak punya duit kan gitu, dibawa masih kecil belum dewasa gitu diajak pergi haji, itu nggak gugur haji Islamnya ya itu ya, tetap nih nanti kalau udah dewasa harus balik. Kan gua udah dulu waktu kecil ya umpama umur 6 tahun gitu ya dibawa dah pergi haji sono makanya itu. Kalau sekarang kan banyak tuh yang gitu ya, artis-artis tuh bawa anaknya pergi haji, pergi umroh kan gitu ya, di banyak duitnya. Nah gitu nggak jadi tuh. Nah kalau udah dewasa wajib balik ya itu ya. Nah tuh ya gitu tuh ya, anak kecil dan budak tuh. Fala yaqa'u nusukuhuma annuku nusukil islami ijma'an, maka nggak jadi tuh keduanya tuh anak kecil dan budak itu hajinya keduanya dari haji Islamnya tuh, artinya dia haji Islami belum gugur karena dia masih kecil ya bikin hajinya belum. Islamnya belum komplit gitu. Hah? Islamnya belum komplit gitu. Iya, belum komplit. Meskipun dia udah pergi ke sono, tapi masih kecil. Iya, masih kurang. Gitu. Ya, baru 4. Nanti kalau dia udah gede, nah dia punya duit tuh, wajib dia pergi. Gitu, ya. Karena yang waktu dibawa tuh sama orang tuanya masih kecil, nggak gugur. Ya, haji Islamnya. Nah, tapi ibadahnya sih sah. Itu karena kalau dia dipakein ihram ya, diajak tawaf, diajakin itu gitu ya, itu orang tuanya. Sama juga anak kecil tuh kita ajak sholat kan gitu ya, jadi tapi kan belum wajib gitu ya. Nah tuh ya gitu tuh, tetap tuh ya belum gugur ya ijma'an nih. Li'annal hajja likaunihi wazifatul umri, karena haji itu dia itu adalah ya kerjaan seumur hidup gitu ya. Wala bitakarruri, ya tidak berulang-ulang ya. Kalau haji nggak mesti ulang lagi, pergi lagi enggak. Hanya sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah akul la amin ya, pergi haji itu setiap tahun. Laukul tu na'am la wajabat, kata Nabi kalau saya bilang iya berarti wajib setiap tahun ya. Nabi enggak yang itu mas tato dum gitu ya. Nah, waktu bira uku'uhu halal kamali, dan yang dianggap jadi tuh haji dan umrohnya tuh orang itu ketika sempurna, dalam keadaan sempurna, artinya dia orang Islam udah balik kan gitu, merdeka. Nah itu ya, nah gitu ya, tuh baru dah gitu ya. Wahia ail istita'atu, yang dikatakan nih mampu. Tuh orang ini mampu nih
gitu. Istilah ayyamlika ma yahtaju ilai, yaitu dia memiliki sesuatu yang bisa yang membutuhkan untuk melaksanakannya tuh. Ya, dia punya nih duit ya. Nah, ya, kemampuan tuh. Nah, dia punya ya gitu untuk kebutuhan ya melaksanakan haji nih, min malbusin, yaitu daripada pakaian gitu ya. Nah, wa makulin buat makan ya. Nah, wa masrubin minum, makan minum dah tuh ya. Nah, wa auiyatiha dan barang-barangnya tuh ya. Ini dulu nih. Kalau sekarang sih tinggal nyetor udah. Ada dah semua, bahkan ihram ada, seragam ada gitu, udah sediain. Kok sekarang sih punya duit dah tuh setor lah gitu, udah ada dah tuh ya. Gitu buat makan udah jamin gitu. Kalau sekarang gitu, kalau dulu kan enggak tuh, yang pakai bawa sahara. Iya, gitu kan sahara dulu. Oh, iya, panjang segini, kebanyakan lagi gedean. Ya, yang digotong tuh, ya, berempat aja gotong, gitu, segala kelapa dibawa. Gitu, ya, bukan kelapa, pak anak gitu, ya, gitu, daun minju, daun salam, gitu, ya, dibawa dah tuh, apaan aja gitu, nasi kering, ya, dibawa dulu. Ya, ini gotong sarenya, ya, nah ya bawa dah tuh, karena kebutuhan di sono ntar buat makan, buat apa gitu, ya. Dulu kan belum ada jaminan, nah kalau sekarang udah jamin, yang penting setor aja dah, ya, punya duit nih, buat nyetor, duit haji sekarang, gitu, ya, ada dah tuh, ya, 60 juta beberapa, setor dah, ya, pakaian ada udah, ya, disediain, ya, udah ada semua komplit, dah, ya. Gitu. Nah, ini dulu nih gitu ya. Nah, dibutuhkan min makulin wa masrubin ya, makan dan minum dan barang-barang hatta suprata ya, sehingga selimut tuh ya, suprah ya, gitu, selimut bawa itu. Kok sekarang udah diain tuh ya, alati ya yakulu alaiha ya, gitu ya, selimut dan sesuatu tuh barang yang dia buat makan, bawa dah segala apa, panci itu ya, dulu kan piring lah gitu, karena kebutuhan tuh, ntar mau makan disuruh pakai apaan. Oh ya, nah artinya gitu tuh. Nah ya, pisaparihi, yaitu dalam perjalanannya nih dibutuhkan tuh min baladihi, dari kotanya tuh ilal haji, sampai ke haji itu mampu dia tuh, ada biayanya ya, zahaban wa iyaban, untuk pergi dan pulang ada ongkosnya ya, buat perginya ada, buat pulangnya juga ada. Jangan perginya doangan, ntar pulangnya nah repot. Itu ya, jangan bikin adasan gue udah pergi, udah sampai sono, ntar habis sono gimana aja, wah ya, jangan, nggak boleh ya. Nah, jadi ada ongkos tuh buat pulang pergi ya, pergi pulang zahaban wa iyaban tuh ya, pergi dan pulang. Ai aqallu muddatan yumkinu fiha zalika bisairi muqtadi ma'amud datil iqamatil muqtadi bimakkata, yaitu dengan biaya itu yang sekurang-kurangnya masa yang memungkinkan dia itu ya, ada tuh dalam perjalanannya ya, ma'amud datil iqamah, serta ya untuk apa tuh masa dia tinggal tuh ya, yang umumnya di Mekah tuh berapa hari di sono ya. Nah, itu mesti ada persiapan tuh, makan minum. Nah, tuh ya, dalam perjalanannya dan ya, nah ya, dia menjadi sono ya, gitu. Kita kan 40 hari sekarang ya haji, udah ya. Jadi kalau sekarang udah nggak mikirin itu lagi dah, yang makan apa tuh ya, perjalanan apa, jadi di perjalanan udah disediain tuh di pesawat ya, buat makan minum udah disediain di pesawat ya, ntar di sono disediain di hotel mana udah ya, nggak mikirin dah tuh sekarang. Nah, sekarang tinggal mikirin ya, bayarnya aja dah itu ya, nah ada cukup dah tuh ya. Nah ya, yang buat kita pergi pulang pergi dah tuh udah ada tiketnya kan, udah sediain tiket pulang, tiket pergi udah ada ya. Nah, ini sediain aja dah, sekarang berapa duit ya, 60 juta ya udah ya, gitu. Nah, udah 70 juta dah, nah berangkat dah itu ya, itu ya. Nah, gitu ya. Jadi pergi tuh kalau udah ada mampu ya,
gitu ya. Nah itu ya aqallu mumkinin tuh dalam perjalanan dan di Mekah tuh. Wa illam yakun lahu bi baladihi, sekalipun tuh tidak ada di negaranya ahlun ya gitu ya. Jika nih ya in lam yakun lahu bi baladihi ahlun, kalau di tempat kita di kampung kita ini nggak punya keluarga. Jadi kita pikirin pergi dan pulangnya ongkos gitu, amuat makan kita. Kalau di rumah nggak punya keluarga gitu ya. Nah ya ahlun wahum, mereka itu yang dikatakan ahli itu mimman tajibu nafaqatuhum, yaitu orang yang wajib kita kasih nafkah ya. Jadi kalau kita nih mau pergi di tempat kita nih, di rumah kita ada orang yang wajib kita kasih nafkah. Nah itu harus dipikirin ya. Itu jangan berangkat aja udah gue mau pergi, lu sih cari aja sendiri gitu. Jangan, nggak boleh ya. Nah ya, nah jadi pikirin harus kita pergi nih siapa nih sebulan, nah buat dia makan tuh, nah gitu kita pikirin tuh ya, tuh nafaqatuhum tuh 5 fil gurbati minal wahsati, karena ya dalam gurbahnya nih ya kita tuh ya merantau itu ada timbul kekhawatiran. Kalau kita merantau kan ya khawatir kita pergi nih ke tempat orang, nah itu kan ada kekhawatiran ntar kita bisa makan nggak sono ya, tidur bisa enggak kan gitu ya. Nah ya tuh kalau kita sama keluarga kan gitu ya, gitu ya. Gurbatu wahsatu wa masaqatu firaqil waton, dan juga ada ya rasa kesulitan untuk berpisah dari tempat tinggal. Ya kan kalau kita bisa tempat tinggal kan gimana ya, rasa kan hati kita ya berat tuh tinggalinnya gitu ya. Al maklufi ya tempat tinggal yang kita senangin bitobi dengan tabiat, artinya yang kita suka dari tempat itu. Wakila ada kil mengatakan yang dikatakan ista'ata ini illam yakun lahu bi baladihi ahlun, kalau dia itu tidak ada di tempatnya itu keluarga, lam tustarat fi haqqihi qudratuhu ala mu'natil iyabi, maka katanya kalau kita nih di rumah kita nih kampung kita dah ya, kita berangkat di tempat kita nggak punya keluarga, itu katanya nggak usah pikirin ongkos buat pulangnya karena kita nggak punya keluarga. Kalau nggak punya keluarga udah berangkatnya yang penting ada sono gitu, ntar pulangnya gimana aja bonceng kayak gitu, karena nggak ada orang yang dikhawatirin ya, nggak punya keluarga, nggak ada istri, nggak ada anak kan gitu ya, udah sono ya tinggal aja di sono kan bisa ya itu kalau nggak ada keluarga. Nah kalau ada keluarga nah repot dia nungguin ya, nggak dikasih ngapa gitu kan tuh ya. Kalau emang nggak ada tuh kan lihat itu ya, lam tustarot bihaqihi kudratu mu'natil iyabi. Kenapa listiwa ikul lil balad ilai, karena buat orang yang sendiri itu sama aja di tempat dia nih tinggal di sini sama di sono sama aja, karena di sendiri nggak ada, di pulang nggak ada keluarganya. Nah di sono memang nggak ada keluarganya sama kan. Nah kalau orang yang ada keluarganya kan mikirin itu ya. Sama luntang lantungnya. Iya. Kan luntang lantung. Gitu. Jadi kalau kita tuh ya sendiri begitu pikirin buat begini aja dah ya. Sampai sono ya. Nah udah nyampe sono ya udah gitu. Ya nggak bisa pulang udah. Kan nggak ada ongkosnya. Nah jualan dah air sono. Iyalah. Gitu ya, kalau di sana gampang ya duit ya, asal jangan ketahuan aja masker disangkup. Gitu ya, jual ya kopi mik aja ya segelas 20 real apa 2 real kan. Itu nah 2 real luar duit ya. Nah ya selernya 5.000, nah 10.000 cap ya kopi mik tuh ya tuh kopi. Nah sini kita beli 10 apa berapa? Iya, nah di sana jual 2.000, apa 10.000. Nah iya, ya bisa tuh kumpulin dapat, bisa pulang. Makan malah dua kan? Hah? Makan malah dua. Makannya? Malah pulang lu kemarin. Ngapain?
Makan nimbrung aja dah. Makan nimbrung aja. Tuh ya. Nah, jadi kalau orang tuh nggak punya keluarga di tempat tinggalnya di sini, itu nggak pikirin jadi buat ongkos pulangnya katanya. Karena orang yang sendiri begitu sama aja ditinggal di sini, sama di sendiri, di sono juga sendiri katanya gitu ya. Sama tuh katanya listiwa kula balad ina izin. Haza piman lahu watonun pi baladihi. Ini bagi orang yang ada punya tempat tinggal ya. Nah, di negaranya tuh gitu. Amma man la watona piha, adapun orang yang enggak punya tuh tempat tinggal tuh ya. Nah, walahu bil hijazi ya mayugnihi, maka dia tuh di tanah Hijaz sono ya, itu apa yang mencukupi buat dia dah ya, artinya udah jadi dah di sono gitu ya. Pala tu tabaru pihakihi mu'natul iyam, orang seperti ini enggak butuhkan tuh untuk biaya kembalinya qat'an sama sekali. Listiwa isa iril bilad ilaihi, karena sama aja buat dia itu seluruh negara di mana aja dia mau tinggal sama, karena dia sendiri kan gitu ya. Nah, amma man lawat ya gitu. Amma man lawatana fi udah ya gitu. Wa kaza man nawal istitana ya, istitana di Makkah. Begitu juga orang yang niat pengen tinggal di sana di kota Mekah tuh, au kurbiha atau dekat kota Mekah gitu, sama bagi dia tuh yang enggak apa ya, yang enggak punya keluarga bisa aja boleh gitu ya. Apa dazalika Ibnu Hajarin ya, memberikan faedah ini oleh Ibnu Hajar. Ini zaman dulu ya. Nah, gitu. Kalau sekarang kan ada administrasi. Ya, lain dah gitu ya. Setiap negara tuh punya administrasi masing-masing gitu ya. Nah, jadi nggak bisa sembarangan juga. Kalau dulu kan masih sama gini, belum ada administrasi, masih begini, siapa yang datang sono ke Makkah ya berarti dia aman. Udah nggak ada perlu apa-apa udah gitu. Dan juga ya orang-orang sono ya dulu masih ya mau tuh jamu ya, kasih makan, kasih tempat tinggal buat orang-orang yang gurbah begini nih ya, orang yang merantau ngapa. Nah kalau sekarang ya kagak bisa udah gitu ya. Nah gitu ya, ini jangan dipikirin yang sekarang nih ya, nggak ketemu udah ya, ini dulu cerita dulu ya. Ini Ibnu Hajar tuh kan tahun apa ya, 900-an yang gitu ya. Nah ya 900 tuh kalau bulan tahun Masehinya ya tahun 1500-an gitu, masih tahun 1100, sekarang udah 2000. Oh tuh ya udah lain udah ya. Gitu ya. Nah tuh ya gitu tuh ya, itu apa ada Ibnu Hajarin tuh ya. Nah ya, wah begitu tuh Ibnu Hajar. Wa ayyub dilazalika andini dan dainihi walau muajjalan. Syaratnya lagi nih istitoah itu ada kelebihan buat bayar utang. Ya, jangan pergi haji masih punya utang nggak jadi. Itu bayar utang dulu gitu ya. Gitu ya. Atau juga minta istidok dulu menyang utang ini. Gua mau pergi nih, ntar utang lo, kalau udah pulang gitu. Ya, sekarang gua mau pergi gitu. Nah, kalau diizinin boleh. Kalau kita diam-diam nih, nggak pergi pergi haji nih, gitu, punya utang. Yang utang nyari tuh di mana? Tahu pergi haji. Udah sampai di bandara, boleh dipegangin. Iya, nah itu lu nggak boleh berangkat. Iya. Bayar utang dulu, boleh tuh, ingat dosa, gitu, ya, nah, ya, gitu, karena utang tuh wajib, gitu, ya. Mas mau berangkat ditawarin utang. Hah? Ya kalau sekarang Ngapa? ada yang ngasih duit uang berangkat, ntar bayar pulang dari sana baru bayar cicil. Pulang di sana, iya, ngutang. Iya ngutang. Iya, kalau sekarang kan gitu, nggak boleh. Nah punya duit aja ngutang nggak boleh, ya. Apalagi nggak punya duit kayak ngutang tuh, arisan haji. Iya nah, itu sengaja ngutang. Ntar bayarin gimana? Arisan haji dikeluar dikocok. Nah dapat tadi pulang dulu pergi duluan. Terus habis pergi nggak bayar. Nah yang belakangan, ya jangan kalau pergi haji tuh pakai ngutang dulu, kayak arisan apa jangan ya. Mampu aja, ya mampu berangkat, nggak mampu
Udah itu ya, Allah nggak paksain, suruh kan manis atau gitu ya, jangan pakai itu kan pakai arisan lah, pakai apa gitu ya, ya jangan ya. Jadi orang yang pergi haji nih punya utang, utamain ya bayar utang dulu gitu ya, gitu ya. Kalau utang sama Allah masih gampangan, kalau utang sama manusia ya repot kan gitu ya. Nah, ya, gitu. Kalau utang sama Allah mungkin masih bisa dimaafin sama Allah. Tapi kalau utang manusia, Allah nggak bakal maafin. Urusannya sama manusia karena hak adami. Ya, gitu. Nah, ya beresin dulu, jangan pergi ya haji ya, utang dulu gitu tuh ya. Jadi di sini ada ya kelebihannya tuh gitu ya. Wa ayyub dilazalika anda ini itu ada lebihnya yang namanya tuh istitoa ya, buat ongkos pulang pergi, dan juga ada lebihnya buatnya utangnya tuh walau muajalan, sekalipun tuh utangnya yang tempo ya, yang pakai cicilan itu kan muajalan tuh yang ditakjilin dulu, yang belakangan tempo ya gitu ya, rindah ya, ntar itu kayak arisan dah kan tempo tuh gitu ya, jangan itu ya. Emang belum waktunya saat misalnya diutang lunas janjinya tahun 2025, Iya, dia ada kesempatan tuh 2024 dia berangkat, nah itu kan belum waktunya, iya tetap harus ya mesti pakirin tuh. Di sini katanya wa'in rodiya sahibuhu, sekalipun tuh yang ngutangin redo, tetap kita jangan angkat. Nih gue mau pergi haji ya, utang lu gue belum bayar, boleh gak? Oh iya nggak apa-apa, tetap nggak boleh gitu. Iya, iya meskipun dirodain tuh ya, bayar dulu, nih gue bayar utang dah gitu. Itu ya. Kalau masih kredit mobil sah? Kalau masih kredit mobil? Ya selesaiin dulu. Iya masih kredit mobil. Itu mobil belum bayar. Itu kan walau mau jalan. Iya mau jalan kan ya, yang artinya tempo tuh. Itu ya. Jadi kredit dulu, ntar kalau udah nggak ada tuh urusan utang gitu, nah baru dah angkat itu. Kalau karang kan ada waktunya. Kayak karang ada waktunya. Iya, kata ada waktunya kan, tuh ada waktunya, kapan waktunya ini kan gitu. Ya. Tapi kan ada waktunya berangkatnya tuh. Kalau emang waktunya kita misalnya dapat panggilannya tahun ini, iya. dia mobil belum lunas. Nah kalau tahun depan belum tentu ada kesempatan lagi. Gimana? Ya kalau emang tuh ada kemampuan kita untuk bayar itu ya apa. Tapi kan kita kalau kita mati sono, siapa yang nanggung? Iya, iya, kan gitu. Iya, karena kan kalau yang namanya utang tuh urusannya bukan di dunia doangan, sampai ke akhirat. Iya, ini dalam urusan begini nih, ya, masalah utang tuh nggak diringanin. Iya, iya, ulama tuh ya nggak ringanin gitu. Ya, Rasulullah kan nggak kasih gitu. Nah orang yang mati aja punya utang, Nabi nggak mau sembayangin. Ya. Jadi ada sahabat tuh ada mati, dia punya utang, Nabi nggak mau sembayangin, gitu. Nabi suruh sahabatnya yang lain, dah bayangin lah, punya utang, itu, oh ya, nah gitu. Nah kemudian ada sahabat tuh, udah ya Rasulullah saya yang bayarin, baru Rasulullah, ya, ya. Kalau emang ini kan ada di akad tuh, kalau utang kayak utang rumah tuh meninggal, Iya. dianggap lunas sudah. Dianggap lunas. Ya kalau emang perjanjian segitu sih, ya boleh. Itu baru dianggap. Baru dianggap. Iya kalau. Itu perjanjiannya lunas, bukan Iya, dianggap. iya kalau udah emang benar-benar dia atas martra sih. Iya. Itu, ya. Nah, gitu emang di atas martra itu dia apa? Emang di begitu ya digugurin ya. Boleh. Gitu. Ya. Nah, ya. Kalau benar gitu, tapi jangan omongan doang kan utang kan gitu. Hanya kalau si mayit tuh ya, begitu nih si mayit kalau punya utang piutang udah diambil alih sama keluarganya, nggak dibayar, tetap larinya mah
mayit. Iya balik ke mayit. Nah sama juga. Nah kagak. Ya, yang utang abahnya. Anaknya kata ntar anaknya bilang tak gue yang bayarin utang abahnya. Dikagak bayarin. Nah balik sama abahnya. Ya iya, nah bohongin cuman di buka umum aja di sini. Bilang gitu. Takut ada orangnya dikuburin. Udah ada orang nagih gitu, mana buktinya, mananya gue nggak tahu. Udah ya itu kan dipersulit, ya berarti kan nggak mau bayar, balik sono. Nah sama juga orang kita ajak makan tuh, makan restoran, makan habis makan kita tinggal. Gitu ya, kita bilang ntar punya bayar, ada gitu kan, lu makan dah chef sono, makan dah tuh apa yang lu mau makan, gitu gue tinggal jalan. Nah yang punya restoran nagihnya siapa? Nah saya dijamin. Kan gitu, saya dijamin sama tadi orang itu. Lah yang punya restoran gua mau tahu. Nah yang makan gitu. Nah ya, yang utang gitu juga. Ya kalau diambil alih gitu. Gitu. Kan umumnya gitu kita kalau orang mati. Itu kalau ada utang piutang ini, ditahu emang abahnya punya utang dia gak mau bayar. Gitu. Ya dipersulit. Mintalah bukti apa-apaan gitu itu sulit. Jadi kan ya yang mau nagih juga jadinya gimana? Ya dah, ya. Iya, diredoin juga kagak. Gitu. Ya, gitu. Ya enggak jadi tuh. Lagi hiwalah seperti itu juga memang enggak sah kalau menurut hukum. Tapi ini karena ya dalam keadaan darurat ya. Caranya kan hiwalah gitu kan orangnya masih hidup. Dia punya utang nih, nanti kalau gua lu aja yang bayarin ya, nah gitu kan, nah ini kan enggak, gitu udah mati orangnya, gitu, ya, nah, ya, jangan gitu waktu itu, udah begitu kagak dibayar lagi gitu. Kalau masih hidup bisa. Kalau masih hidup kan ngomong dulu tuh, ngomong, nanti lu bayarin kan gitu, kalau bener bayarin, kalau kagak, ya tetap aja, balik lagi, gitu, ya. Oh, ya. Intinya, jadi orang utang-utang gitu tuh, ya. Hanya mayit yang punya utang tuh belum bayar di sana nanti dia apa tuh di alam barzahnya dia mahbus. Ya, Nabi kata tuh mahbus. Mahbus tuh artinya di penjara. Ya, di penjara dia. Kalau enggak kita di dunia di penjara gitu, nggak bisa kemana-mana. Dia diam aja situ. Ya. Itu ini kayak begini nih orang lagi pada semua mayat-mayat kan kalau bulan puasa dari Rejab terakhir tuh katanya kan bebasin tuh sama Allah. Nah dia punya utang udah begitu udah dia orang-orang pada jalan-jalan ya dia diam aja dikurung ya mahbus itu ya nanti itu kan teman-teman kita suruh liatin ngapa itu dia nggak kemana-mana itu orang-orang pada bebas jalan dia diam aja dikurung. Nah betul. Kalau orang yang udah meninggal kita punya utang sama dia. Bayar sama wali waris. Sebenarnya kita nggak mampu bayar kita minta ampunin kali gitu. Nah, ya kalau kita punya utang sama dia orangnya itu udah mati, kita nggak bukan mampu bayar. Kalau kita bayar sama wali waris. Iya. Kalau kita nggak mampu, ya. Nah kita rajinin bacain Fatihah, istighfar sama dia, mudah-mudahan dia nggak nagih nanti sono. Hah? Kalau ahli warisnya Ya kalau masih ada masih kita mampu bayar sama ahli warisnya. Nih dulu. Kita nggak bayar. Kita nggak mampu. Iya. Ahli warisnya kita mintain. Bilangin kasih tahu gitu. Minta maaf apa? Minta doain. Lah kagak bukannya urusan dia. Kagak mau dia minta. Ya, nah ahli waris bukan punya dia, punya abahnya. Ya. Mintanya sama abahnya sono. Nah dia sih kagak. Nah kalau barang itu ada duit kasih dia. Bukan kasih abahnya, ya duit nih, kita mau bayar utang, abahnya udah mati, nah kasih ahli warisnya, nih dulu gue utang sama abah lo, gitu. Nah kalau minta rodain sama dia lah kagak, bukannya hak dia. Kagak mau lagi, minta bayar juga. Mau bayar juga ya, hampir lagi banyak ya. Itu ya. Jadi buat pergi haji nih gitu ya, diperketat tuh ya. Kalau masih ada tuh ya, nah tuh ya utangnya tuh ada kelebihan baru in rodiya sohibuhu tuh, sekalipun yang ngutangin redo katanya. Au kana lillahi ta'ala kana zrin atau dia punya utang tuh ya seperti dia niatnya tuh lillahi alayya dibilang tuh kewajiban bagi saya nih seperti nazar gitu ya. Nah itu juga wajib ya dilunasin dulu. Dia mau pergi haji nih, dia punya nazar
bayar dulu. Ini nazar apaan nih? Mau potong kebu, tampi, kan gitu. Ya, bayar dulu. Iya, lunasin. Kan ada nazar. Iya, nazar kan wajib. Iya, bayar dulu. Itu, ya. Oh ya, nazarnya tuh kan nazrin tuh ya. Nazrin. Wa andasti saubin yaliku bihi. Dan juga ada kelebihan untuk ya menukar baju pakaian yang layak. Artinya kita punya ya kemampuan tuh untuk beli pakaian ya yang pantas yang kita pakai gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi tuh ada kemampuan enggak buat beli baju gitu ya. Yalikun bihi wa an maskanihi dan juga rumahnya. Ya, itu jangan dipergi haji rumahnya ngontrak, pulang-pulang. Ya. Ya. Ya enggak bayar. Nah, enggak bisa pulang situ. Ngantin orang. Di masjid itu. Hah? Ya gitu. Ya, bisa sembahyang apa di musola. Belum kena kewajiban, Sir. Hah? Kalau kita masih ngontrak, beli rumah dulu gitu. Beli rumah dulu, baru pergi haji. Gitu. Ntar kita pergi haji aja, kita pergi haji dah gitu. Memang ngontrak nabi ini kita. Iya. Gitu, diusir. Ya, nggak boleh itu. Dapat surat istitoah tuh Hah? sakit aja nih. Kalau belum sembuh, kalau dapat tuh istitoahnya belum kuat. Iya belum keluar gitu. Harus Sembuh. Iya, waktu kan istri mau berangkat, Heeh. ada sedikit di kesehatan tuh. Dokter, kasih dulu, ini saya nggak berani Bu. Iya. Harus benar-benar sehat. Iya. Nah iyalah, itu kan nanti kan jadi bahaya kan. Nah tuh ya, jadi ada tuh kelebihan tuh ya buat rumahnya. Wa abdin yahtaju ilaihi dan juga budak tuh yang dibutuhkan. Dia punya budak, apaan yang dibutuhin tuh sama budaknya. Nah mesti tinggalin tuh biaya itu ya. Nah gitu kita punya budak, punya anak, punya apa tuh, dia binatang tuh. Nah itu semua gitu, tuh digituin, ya. Ya gitu ya, ditinggalin tuh biayanya, gitu ya. Nah tuh ya bantu ya. Nah ya abdin yahtajulaihi lihidmatihi untuk berkhidmat kepada dia. Kalau emang dia butuh nih pembantu, nah dia ada gak ongkosnya tuh bawa pembantu sono. Gitu ya, apalagi yang orang yang stroke kan yang perlu pakai didorong kan. Nah, iya, ada gak biayanya? Kalau enggak ya jangan gitu ya. Nah li zamanatihi itu bagi orang yang ya zamanatihi itu artinya yang gempor ya, kita stroke lah. Gitu ya. Nah gitu tuh au mansobin atau juga ya kedudukannya. Artinya orang yang ya bakal apa tuh ya yang dampingin kita gitu ya. Nah ada gak tuh gitu biayanya tuh ya. Nah wa ayyamalika nafaqata man talzimu nafaqatuhu dan juga dia itu wajib tuh ada kelebihan, artinya ada biaya untuk memiliki nafkah orang yang wajib kita kasih nafkah. Ya, jadi keluarga nih yang wajib kita kasih nafkah, nah itu ada tuh biayanya, duitnya buat kasih, tinggalin dah. Ya, jadi kita buat berangkat ada, nah yang buat ditinggalin di rumah ada gitu ya. Nah katanya tuh zahabahu wa iqamatuhu bi Makkah, perginya dia dan tinggalnya dia tuh di kota Makkah ila rujuin ya ila baladihi sampai dia kembali ke tanah airnya. Gitu ya. Nah, li alla yudayyu supaya dia itu tidak menyia-nyiakan ya, gitu ya. Jadi nggak boleh kalau kita berangkat nih di rumah ada anak kita ada, nah gitu, nah kita nggak tinggalin tuh ongkos biaya berangkat aja ya. Dan ntar gua Allah jamin lo. Ya, gitu ya. Gua mau berangkat gua doain di sono gitu. Nah yang ini, nah nggak boleh ya, nggak tahuan. Nah kalau di kelaparan di ngapa? Ya, itu ya nggak boleh. Jadi jangan ditinggalin nih, tuh ya. Di rumah tuh kalau ada orang yang wajib dikasih nafkah gitu kan,
Gitu ya, supaya jangan menyia-nyiakan tuh tadi ya, karena ada hadis tuh kan nih, kafa bil mar'i ayyudai'a man ya'ulu, cukuplah dosanya seseorang ya yang sia-siakan tuh orang yang menjadi kewajiban dia tuh ya, orang yang wajib kita kasih nafkah, sekarang kita nggak kasih nafkah tuh dosanya kata Nabi cukup gitu ya. Kalau cukup kan ya banyak dah. Yang saya dengar tuh sering orang mancing, buat mancing dulu. Hah? Yang saya dengar tuh orang yang mancing, buat mancing dulu, buat masak ini. Iya. Mancing dulu gitu. Iya, buat mancing dulu. Iya duitnya. Pikirin. Iya gitu. Nah dosa. Nah kalau dapat kok kagak. Kok kagak dapat. Jadi saya dengar tuh orang pada Hidup. Aturan buat beli beras buat mancing dulu. Nggak dapat baru jual. Iya. Nah kalau dapat kok kagak. Ya kagak boleh itu. Ya. Karena nggak pasti, kecuali sih pasti dapat itu. Ya. Nah tuh ya, itu wala yajuzu lahul khuruj, ya nggak boleh buat orang itu tuh keluar dari rumahnya hatta yatruka tilkal mu'nata, sehingga dia ninggalin biaya tuh ongkos di rumah ya, nafkah di rumah ditinggalin, baru dia boleh keluar. Kalau nggak ninggalin ya jangan berangkat gitu ya. Tuh ya gitu tuh ya. Jadi jangan sampai dia menyia-nyiakan keluarga tuh gitu ya. Nah gitu ya gitu atas ya gitu. Jadi jangan dikeluar tuh ya gitu, sehingga dia meninggalkan diri kamu. Nah au yuwakilu, atau dia kalau enggak diwakilin. Ya, siapa nih yang diwakilin? Gue mau pergi haji nih. Ntar biaya lewat anak gue ke bini gue nih, padahal lu tolongin dulu atau lo apa gitu. Nah itu kan namanya diwakilin, disuruhin dia gitu. Hah? Iya nitip gitu ya. Wakilu tuh mayyusrifuha, orang yang mentasarufkan, memberikannya tuh ya biayanya. Min malin hadirin, ya dengan harta yang hadir, artinya dia punya harta. Nah kita suruh nanti dia yang atur lah selama dia apa tuh ya diberangkat. Nah nih peganglah ya, lu atur gitu, kita wakilin gitu. Nah kalau enggak apa tuh, au yutallikur zaujata, kalau enggak ceraiin tuh bini. Kejembang ya habis mau pergi juga gitu ya, mau pergi juga, dia mau berangkat gitu. Nah terus ya buat ninggalin di rumah. Nah bininya makan apaan? Nanti iya ceraiin dulu gitu, ceraiin dah ya, karena dia mau berangkat ceraiin. Ntar pulang dari sana baru rujuk kan. Kalau diceraiin kan nggak gituan, nggak bayar nafkah ya. Orang kalau diceraiin kan isi ceraiin nggak bayar nafkah. Nah dia kan nggak punya duit, dia mau berangkat punya duit. Kalau ditinggal aja dosa dia, ya nggak kasih nafkah, ngapain ceraiin dah? Masuk nggak zolim gitu, Hah? Masuk nggak zolim kan? Nggak jual kagak. Nah, Gitu ya? habis kagak ada wadina. Nah, ini manongkos saya mau nulis buat setoran doangan, gitu. Ini nggak punya duit apa nggak gitu, berangkat orang doangan. Hah? Zolim sih nggak aman, nggak masyarakat nggak bagus begini. Iya tuh sih. Urusan masyarakat sih itu. Dia mau pergi haji, bininya ceraiin. Kejem banget orang gitu ya. Gitu ya. Nah habis nggak punya apa-apa. Ngaji dulu kalau Gitu ya. Kan kalau diceraiin nggak bayar nafkah. Nah kalau tinggal dia bayar nafkah, dia sebulanan atau 40 hari itu nggak kasih nafkah, nah dosa. Gitu ya. bapaknya masih ada. Hah? Dia pulangin dulu sama bapaknya. Nah iya kalau ada bapaknya, kalau nggak ada abahnya. Sekalipun dia ikhlas. Iya. Kontrak sama rumah kita kontrak. Tuh ya, sampai begini nih istitoah ya. Jadi mesti istitoahnya itu mampu ninggalin ya biaya yang kita tinggalin, karena ada orang yang wajib kita kasih nafkah ya. Gitu. Jadi umpama kita punya binatang apa semua tuh, nah itu kita mesti gitu. Ya.
Iya, nah kita punya piaraannya apa gitu, burung atau apa. Nah, ya buat makan itu yang ngurusin mesti ada. Nah kalau enggak lepas tuh burung. Iya. Tapi kalau nggak dimakan kita tinggal, nggak ada yang panen. Iya, dimati, nyekse gitu dosa. Iya, itu lepas dulu tuh. Pas ntar kalau udah pulang baru balik lagi ya. Gitu. Oh, ya, dari situ ya kalau nggak punya tuh biaya gitu, dapat bini cariin dulu, ya gitu. Entah kan kalau 40 hari kan idahnya belum habis, ya kan bisa rujuk. Ya, ntar pulang dari sono kan, ya dapat duit living cost sono, iya. Kan nggak jajan di sono, ya dapat living cost luar kan dapat tuh lumayan. Ya, 1.500 real gitu. Ya, kasih dipotong dah 500 hingga sejuta ya 1.000 banyak lumayan. Balik lagi. Tuh, tinggal dikit jauh-jauh. Nah, au ya biul kitna. Ya, kinna atau dijual tuh budaknya. Habis dikasih makan enggak bisa, jual lah tuh budak. Ya kalau budak sih masih mendingan dijual. Iya. Ini juga. Nah kalau budak sih dijual nggak apa-apa dah, emang biasa dah tuh, nggak motor. Gitu ya, jual nggak apa-apa tuh. Nah tuh ya. Nah ya, seperti itu tuh ya. Jadi tuh yang namanya mampu. Gitu ya, ya gitu ya. Jadi buat bayar utang, buat nafkah yang ada. Kalau punya utang, kalau nggak punya utang ya bagus kan gitu. Nah kalau nggak nafkah. Nah kalau nggak ada yang dikasih nafkah sih, ya jalan-jalan aja udah. Ya karena nggak ada yang dipikirin udah jalan aja, udah ada ongkos udah jalan udah. Ya gitu. Nah kalau ada binatangnya, ya mesti wakilin orang, suruh apa tuh? Ya, suruh panen apa gitu, ya. Kalau kita tinggal aja begitu, dimati tuh, ya. Ya kita nggak panen, dosa itu. Ayam potong-potongin. Iya. Iya kalau ayam iya, gitu. Nah kasih orang lah tuh. Ini gue mau begini ayam tuh, ya. Anak masih kecil pada kasih orang yang satu. Anaknya. Titipin. Nah itu ya. Nah kayak kama apa dahu Ibnu Hajarin ya, sebagaimana yang diberikan ifadah ya, penjelasan oleh Ibnu Hajar tuh ya. Nah inilah ya peraturan tuh ya, karena Allah tuh dalam Al-Qur'an nekennya tuh manis tata'a ilaihi sabila ya, buat orang yang mampu untuk pergi berjalan ya ke tempat haji sono gitu ya. Jadi kalau nggak sanggup ya jangan pakai ya ngutang-ngutang dah, jangan pakai arisan apa ya. Kalau haji tuh ya mau haji umroh kok sekarang kan banyak begitu ya, kepancing-pancing gitu ya, biar kata janjiin pokoknya kalau mati ya di ya bebasin begitu. Nah kalau arisan kalau seorang yang redo, yang lain kagak gimana kan. Kalau arisan rame-rame iya, umpama berapa orang nih, 10 orang kan gitu ya, yang seorang iya, lu sih mendingan punya duit gitu gua gitu ya, nggak mampu tuh dimati ya, dituntut. Jangan ya kalau yang gini bebasin aja semua dulu ya, utang tuh ya. Jadi ada tuh ya hubungan hakul adami ya dalam melaksanakan haji ya, itu ya lunasin dulu gitu ya. Bahkan bukannya pada manusia aja, mau binatang aja ya disuruhin begitu ya. Bahkan ada ya satu pendapat ulama tuh katanya kalau kita tuh ya punya umpama piaraan nih ya gitu, burung atau apa gitu, kita berangkat haji tuh ya, kita tinggal tuh dia gitu, itu termasuk kita kan termasuk punya buruan tuh ya. Kalau kita laksanain haji ya berarti kita punya buruan tuh yang kita tahan gitu. Itu kan binatang bebas tuh yang harus ini ya, suruh ya lepasin, bebasin nantinya gitu ya. Hanya kalau enggak ya kita wajib ya nyuruhin orang tuh ya untuk ngurusin gitu ya, tuh ngurusin tuh ya, jangan sampai ya kita dituntut nanti gitu ya. Hanya yang Nabi kata dakhalatim ra'atul nara fi hirratin habasatha
masuk neraka tuh seorang perempuan disebabkan kucing yang ditahannya, dikurungnya, layut imuha, ya gitu, nggak dikasih makan, nggak apa ya, dikurung, ngasih makan, mati tuh kucing, ya masuk neraka tuh orang itu, ya. Nah dia dikias ya binatang-binatang yang kita kurung dah, nggak kasih makan, nggak ngapa, ya kita tinggal gitu, ya. Nah kecuali kalau binatang yang ya bebas tuh, ya itu kita nggak piara, nggak ngapa, cuman kita biasa ngumpanin atau ngapa kita tinggal, nggak jadi itu, ya karena kita nggak kurung kan. Ini yang dikurung tuh, ya kayak burung, ya ikan itu, ya kan kita taruh tuh di apa deh, akuarium, umpama gitu. Nah kita tinggal, kita nggak, ya kasih umpan nggak apa, nggak ada orang yang suruhin. Nanya bebasin dulu dah dia gitu, ya sini segala sampai istri aja disuruh bebasin, ya istri sampai bebasin tuh, ya gitu, karena kita nggak mampu sanggup tuh kita. Nah sampai sini dulu dah nih nanti, ya wa a'malul haji, ya kerjaan haji nih ini. Baru masuk ya masalah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika bi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min hawaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna iman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sayyan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.